kuasa. Amin. Jemaat. Betapa kita tidak bersyukur, bertambah hari kaya dan subur. Maafnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bagi harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allah, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semangat. Engkau memberikan kemataman rohmu di air, yang menjadikan awal-awal sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga moyang seterusnya dan selamanya. Terhadap hatimu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunungmu. Atas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka melindungi bumi. Kau yang melepas mata-mata air dalam beban, mengalir dia
Engkau membuat musim berbagi untuk memelihara bumi ini. Hujan dan panas berganti di dalam kehidupan kami. Karena itu, ajarlah kami untuk tetap memuji nama-Mu yang mulia selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian melalui perintah Imam Jemaat nomor 56 ayat 1 dan yang 2. Kita berdoa
melalui eksploitasi alam yang berlebihan yang membuat semua tanaman di bumi menjadi tidak stabil dan tidak seimbang. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering meningkat dengan kami sendiri daripada kesalahan kami. Berbagai bencana di bumi menunjukkan kurangnya tanggung jawab kami terhadap alam semesta. Cuaca ekstrim dan suhu udara panas dapat menyebabkan banyak ledakan. Demikian juga alam dan hujan yang menakutkan. Tuhan, hidup kami menjadi sulit dan tidak aman lagi. Semua ini terjadi karena kurangnya ketaatan kami kepada Tuhan. Kami terlalu cepat mengandalkan penyakit dan gagal memikirkan generasi kami yang akan mendiami tanah ini di masa depan. Sekarang keanekaragaman penyakit menurun dan yang terjadi adalah krisis iklim yang berkepanjangan. Konsumsi energi yang berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hidup. Bahan bakar sulit ditemukan karena persediaan terbatas. Pemadaman listrik sering terjadi. Semua ini berdampak negatif pada kehidupan manusia. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan Dengarkan dan percayalah firman Allah, jangan ditolak pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung beranjak dan bukit bergoyang, tapi kasih setia tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damai tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang memastikan engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia. Oleh karena itu, marilah kita menciptakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Kita tulis kembali dari video jemaat nomor 282 ayat 1 dan ayat 3. menghijau dan
Saudara-saudari sekalian, penting untuk kita ketahui bahwa tanah tempat kita tinggal sekarang disebut bumi, dan bumi kita sekarang ini mengalami krisis karena peningkatan konsumsi dan eksploitasi sumber daya. Hal ini telah menyebabkan perubahan iklim dan kerusakan ekosistem di permukaan bumi. Kita perlu menyadari hal ini dengan menghentikan perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan keberlanjutan bumi. Karena itu, mari kita bangun kesadaran akan krisis iklim. Keberlangsungan pelayanan ini ada di dalam kita. Jumlah sampah plastik berdampak pada kelancaran proses tanah dalam menyalurkan dan kenyamanan. Jadi, mari kita berbuat meskipun kecil, tetapi dampaknya besar. Mari kita kurangi penggunaan plastik serta energi alam, listrik, air dan layar untuk menanam lebih banyak tanaman dan pohon. Sebagai makhluk tertinggi, kita dipercayakan untuk menjaga bumi, karena kita bertanggung jawab untuk membuat bumi hidup. Itu adalah tanggung jawab moral dan tanggung jawab kita. Karena itu, marilah kita hidup dengan memandang alam sebagai saudara kita, sehingga kita dapat melindungi dan menjaganya. Dari itu, Tuhan akan selalu meminta kita untuk bertanggung jawab dalam menjaga ciptaannya. Marilah kita bersama-sama untuk melestarikan tanah ini. Ini bukan warisan bagi kita, tetapi kita harus terus melestarikannya. Karena generasi mendatang kita akan tinggal di sini. Oleh karena itu, bumi harus menjadi tempat yang layak bagi keturunan kita. Ini adalah hasil tanggal 22 April yang dikuasai oleh seorang aktivis lingkungan bernama John McDonnell pada tahun 1970. Tujuan dari bumi atau melindungi bumi atau menunjukkan kelestarian bumi. Semua bangsa dan orang di bumi harus berpikir dan untuk melindungi bumi. Menurut catatan sejarah, aktivitas yang mengakibatkan kerusakan bumi yang disebut eksploitasi setiap tahunnya. Kita perlu menyadari bahwa kita bukan satu-satunya penghuni bumi ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Apakah mereka menderita ketika hidup di atas bumi? Tuhan lindungilah kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, mari kita kembali bernyanyi dari jemaat nomor 2 surah 9 ayat 1 sampai yang ayat 3. Kau ayah
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, dan yang ketiga bangkit pula naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang kita masuk dalam acara khusus. Yang pertama, menyaksikan video bersama perang dengan Sode. Kedua, membaca puisi, ketiga warga iman, dan doa bersama. Terima kasih yang ini berbuat-buat apapun bumi, laut kapal, suara-suara, binatang kapal bentuk, pembunuhan, anak penumpang yang nabi yang akan dilakukan. Jadi dia yang pertama sadar penumpang air, lupa yang pasti penglihatan Allah dalam kita, kita sebagai subur nama paling maksimal, tapi diukur sebagai subur nama lebih banyak berbagai. Diukur nama hakul, soal hal susah kami hasilkan, namun dapat sebuah surga, apa di tengah, apa arti, soalnya apa berarti yang berbagai dan kami berikan tahu asal ini. Gue bertemu dengan orang dan kami. Apa saja mereka karena Allah mau berkeluarga dan menyambut peristiwa-peristiwa orang dari apa dan orang gereja asal hati bersekolah sudah jelas apa mereka. Selalu gereja hidup kita melihat bagi diuji Mabes itu. Wujud sana yang kita air, sebelum kita kalah peristiwa alam. Tapi keluarga di Panggilan, bahwa relasi Zulma Sultan dan Imam Kiai Zulma Masih, mereka mengurus penghuni untuk Zulma, sebelum mengeksploitasi, tapi masih berusaha apa dilakukan. Kalau yang menunggu baru berdiri di investasi, kalau menunggu dan berencana dengan itu beraksi solidaritas mereka. Kalau kita merasa dalam apa yang mungkin ibadah selama tahun Allah mengenal nama itu berarti masuk apa semua ini harus bersama dengan hati egois dan apapun dan petunjuk apa yang berlaku menurut adil aman apa lagi Abuhat kami wala kalukon kita, payuhan mo itenda, kalukon kita, gamit namatayan na sa iya, iatas minimon. Rukun ko ang ipagtulungan ng generasi bakon, apa generasi lalakon. Tuhan man na mamasumas ganit pamilagin pagpapasasya. Tuhan wala mamasumas di dalam ganit. Oras.
Senge maho alo tanok. Hinan ratah do bohimu. Hayu marulung natabu bae akulang. Doding di manuk-manuk manrahu hayu nasada kubani nalebe. Tapi nuan tading ma tutuhon tanah mumpe doma hosi. Irobo ipoto itu tuh ase jumpa hautu. Lang adong namang boge panduromu. Tiki marsora masin lahu makar aku lagu. Molbak mang uratmu nagogohina. Lang tardahop si be tanoon halani boritmu. Dok ay mardosok mabah bakal. Lang be mamboban haguluhan tapi hamane. Idorap ma tanoon, idorap ma sedia naso marsala, ihurung bani hubang hamate. Langit munahinan apa bosti, nuan domai gambar bani timus nabilo. Manrimut ma om busobut, gilogo bot niaru. Logo marun buspe, doma mamboban rasu. Oh tanahku naugahan lancar tertanis. Luar do hagoluhan umbang agebe manaro. Rosiatigan do bujurni uhurmu makop-kop hanami. Rosiatigan bogewan nami doding panganjuanmu. Sedo tading-tadingan tanoon. Artana boy iga dehon bahen haun Tuhan. Tonggor magolo ni pahupumu magira, tano nahora apa panusalan mandoli. Ale hasoman, senge mahita banitanoon, apo jana tokuhita ma iya malaka dirgas, tarsiro maharangan age nolong, huta age kota. Sarion hita mata nota, rumah mana majenges do. Buat jemaat GKP Semarang edisi 12 April 2020, pimpinan majelis dan seluruh majelis GKP Semarang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat ibadah bagi kita semua, terkhusus bagi iman yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini untuk Yesus memberkati. Amin. Kegiatan yang sudah terlaksana, yang pertama ibadah ini pasang subuh dihadiri 180 orang. Ibadah Paskah tanggal 5 April, ibadah yang pertama dihadiri 100 orang. Ibadah Paskah yang kedua hari Senin dihadiri 30 orang. Serta majelis dihadiri 26 orang. Ibadah PKS Selinang dihadiri 19 orang. Ibadah pertemuan sektor 1 32 orang, sektor 2 40 orang, sektor 3 50 orang, dan ibadah pertemuan sekolah minggu dihadiri 59 orang. Kegiatan yang akan kita laksanakan dalam seminggu ke depan yang pertama, sermon majelis dan doa dilaksanakan hari Selasa masuk pukul 19 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Pelatihan pelayan untuk persiapan ibadah minggu dilaksanakan hari Kamis dimulai pukul 18 WIB bertempat di gedung gereja. Pertemuan keluarga sektor hari Jumat 17 April, sektor 1 bertempat di gedung keluarga Inang Setuba, Guru Sikanda, Jalan Dr. Wahid dan Sepakat 8. Sektor 2 bertempat di gedung keluarga Nyamani Damani, Inang Situa, Hilir dan Berusaha dengan alamat Jalan Serta,
Komplek Kampung Raya Lokasi Blok C8. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Bapak Siswa Tua Manado Pasangga dengan alamat Jalan Nurul Huda, Komplek Mandiri Presiden B21 Desa Kapur. Ibadah itu tanggal 19 April, sesi yang pertama masuk pukul 7.30 menggunakan bahasa Indonesia. Sesi yang kedua masuk pukul 10 menggunakan bahasa Simalungun. Kebaktian sholat minggu akan dilaksanakan pukul 10 bertempat di Serbaguna. Untuk pelayan ambil bagian dalam perayaan seminggu ini dapat dibaca nanti WA yang diberikan di grup jemaat KPS Pontianak. Pemberitahuan yang pertama, saat dalam kembali program jemaat KPS Pontianak tahun 2026, Aima Martu Mahasikon Ubani, orang tua Mahasikon Niombah Mandiri Martu Mahasikon, ACOI pendaftar Bani Ketua Sektor atau Sekretaris Jemaah ACOI data dana hibah jadwal 40 mahasiswa. Yang kedua, berita sosial telah dianugerakan Tuhan lahir seorang laki-laki di tengah keluarga Bapak Yusuf yang berusia hari Kamis 9 April pukul 6.33 di Rumah Sakit Tabasa. Mari kita doakan untuk kesehatan bayi dan dua orang tuanya. Mengundang kepada nama Poso PKPS Pontianak untuk mengikuti pertemuan nama Poso Resort Kalimantan Barat yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 18 April 2026 waktu 18 menit bertempat di gedung Gereja GKPS Pontianak dan juga di Google Meet. Diharapkan seluruh nama Poso GKPS Pontianak dapat menghadiri pertemuan nama Poso Resort Kalimantan Barat tersebut. Telah diterima laporan hasil badan usaha dari 14 Maret sampai 5 April 2026 sejumlah Rp5.750.000 dan disetorkan ke kas jemaat GKPS Pontianak. Selanjutnya, kami pengurus seksi dengan GKPS Resort Kalimantan Barat mengundang dan mengharapkan kehadiran pimpinan untuk mengikuti ibadah PHSS Pinang Resort Kalbar yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 April 2026 waktu 16.30 bertempat di gedung Serbaguna GKPS Pontianak untuk inang jemaat GKPS Pontianak dan online via Zoom untuk inang GKPS Sintawang dan inang GKPS Sintang. Link Zoom akan diberikan menyusul. Adapun pelayanan pada PA membawa acara inang Desi Purba membaca ayat-ayat inang Siswa Ramalan sudah lahir doa syafaat inang Siswa Meseda Purba khotbah mengenai kita Purba SPA. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka ibadah rutin PGID Kota Pontianak bidang perempuan. Untuk itu kami mengundang ibu-ibu untuk dapat hadir dalam ibadah rutin tersebut. Adapun ibadah rutin akan dilaksanakan pada hari tanggal 18 April 2026 waktu jam 4 sore bertempat di Gereja Isa Al-Masih alamat Jalan Letkol nomor 12. Demikian undangan ini kami sampaikan dan bersama kami ibu-ibu dapat hadir di ibadah Tuhan Yesus memberkati. Warna keuangan persembahan ibadah Paskah subuh jumlah 1.699.000. Persembahan ibadah Paskah yang pertama jumlah Rp2.680.000. Persembahan ibadah Paskah tuntunan Rp573.000.
Persembahan ibadah pertemuan seksi 6, total persembahan Rp215.000. Persembahan ibadah pertemuan sektor 1, total Rp389.000, sektor 2 Rp397.000, sektor 3 Rp371.000. Persembahan pertemuan seksi sekolah minggu, total persembahan Rp335.000. Sudah diterima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Pendeta J.K. Saragi nomor 20 April Rp100.000, keluarga Bapak Sibur Ibulisan dan Bubulina 20 April, Bapak Samar Sastrisan Inang Sibua dan Ibu Saragi 20 April masing-masing Rp200.000, keluarga Bapak Ferdi Sulawesi Tengah untuk Januari sampai Desember 2026 Rp600.000. Sudah diterima bagian atau ucapan syukur dari keluarga Dosa Ibu untuk kas jemaat Rp500.000, dari keluarga Bapak Diosiko Punang Sinaga atas kelahiran anak keluarga, untuk Bapak Pendeta Dika Muka, untuk Bapak Pendeta Dika Saragi untuk kas jemaat masing-masing Rp100.000, untuk kas seksi nama kosong seksi sekolah minggu, seksi Bapak dan seksi masing-masing Rp50.000. Sudah diterima janji iman tahun 2026 dari keluarga Bapak Kalau yang Rp21.000, dari keluarga Bapak Sibur Dinas Masyarakat yang Desa Rp60.000, dari keluarga Bapak Sibur dan Kepolisian, keluarga Bapak Sibur Desa yang Rp20.000, keluarga Bapak Sibur akan Rp60.000, keluarga Bapak Sama-Sama Besar yang Utara, keluarga Bapak Sibur yang Rp20.000, keluarga yang Saragi yang Rp20.000, keluarga Bapak Sama-Sama Besar yang Rp20.000 dan Ibu Saragi, keluarga Bapak yang Sanjaya Saragi yang Rp20.000 masing-masing Rp100.000, keluarga Bapak Pendeta J.K. Saragi yang Rp130.000, keluarga Bapak Sibur yang Rp20.000 yang Rp150.000. Dari keluarga yang kuat yaitu Pak Bulu Saragi, keluarga Bapak Pertama yang Sinaga masing-masing Rp200.000, dari keluarga penyanyi Sinaga yang kuasa yang Bulu Saragi Rp250.000, dari keluarga Bapak Roy Kari Sandi Purba yang Bulu Saragi Rp300.000, dari keluarga Bapak Pertama yang Bulu Saragi Rp400.000, dari keluarga Bapak J. Mandolang yang sama sensi Guru Tapian Rp100.000, dari keluarga Bapak M. Sulawesi yang bertanggal Rp1.400.000. Sudah diterima bulan Januari tahun 2026 dari keluarga Bapak M. Sulawesi yang bertanggal Rp240.000, dari keluarga Siswa Pandamani Purba Rp250.000. Sudah diterima yang seksi Bapak 2026 dari Bapak Pendeta J.K. Saragi Rp120.000. Sudah diterima yang seksi tahun 2026 dari Inang Siswa Dewa Bulu Saragi sebesar Rp150.000. Laporan keuangan jemaat Gereja penerimaan ini Rp10 juta Rp43.000 dengan pengeluaran Rp2.169.000. 1. Per 11 April 2026 dana tunai di bendahara Rp23.055.711 dan laporan keuangan janji iman tahun 2026 1. Per 11 April sebesar Rp50.463.000. Jemaat Gereja semuanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertahun dalam minggu ini yang pertama, Rafael Donald Silalahi, Ruman 22, Rahel Piriel Kurusibol, Bapak Siswa Royal Hotel Manado, Darek Revan Natana yang Purba, Bapak Jenny Fransius Gersan, Inang Prof. Yang Ibu Purba, dan Adela Evelina Ramasa Purba. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, dan mempanjangkan dan berkah yang sempurna. Selamat hari Minggu dan selamat ibadah bagi kita semua.
Tuhan Yesus berkata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, dalam minggu ini kami merayakan Hari Bumi Sedunia. Banyak hal yang kurang yang kami lakukan peduli terhadap hidup dalam menjaga keseharian kehidupan ini. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Tuhan, menghapuskan kesalahan kami yang kurang berguna atau yang merusak kehidupan kami. Seharusnya kami bertugas untuk menjaga dan merawat kehidupan ini, tetapi kami lalai untuk menjalankan tugas kami, sehingga kami sering mendapatkan bencana, perubahan iklim, dan kekurangan energi yang ada di bumi ini akibat dari kesalahan dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang mengatakan sebagai pribadi untuk boleh menjalankan tugas panggilan kami sebagai orang-orang yang boleh merawat bumi. Kami boleh menyuarakan untuk kelestarian hidup. Kami boleh mengambil aksi nyata dan mendoakan bagi korban-korban dampak dari kerusakan itu. Tuhan, kiranya bumi ini boleh menjadi tempat kediaman yang penuh damai sejahtera bagi kami, umat-umat manusia. Kiranya Tuhan, melalui peringatan ini kami diberikan kekuatan baru dan semangat baru untuk boleh menjadi orang-orang yang tidak egois dalam kehidupan ini, tetapi kami boleh meneruskan dan mewarisi bumi yang baik untuk generasi kami yang akan datang. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan dan memberikan kami kemampuan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program yang ada di gereja kami. Warta jemaat yang sudah kami bacakan dan belakang, kiranya Tuhan yang boleh juga Tuhan agar setiap kegiatan yang boleh kami jalankan dalam seminggu ke depan, Tuhan yang boleh hadir dalam persiapan pelayanan, Tuhan yang boleh hadir dalam hati setiap jemaat Tuhan, agar memiliki kerinduan dan kesungguhan untuk boleh mengikuti setiap kegiatan gereja kami. Kami juga mengucap syukur atas setiap persembahan dan dana yang boleh kami kumpulkan untuk gereja kami. Tuhan yang boleh memberkati semua dana yang boleh terkumpul. Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat untuk boleh mengelola dan memanfaatkan setiap dana untuk kebaikan gereja kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan yang selalu memberikan berkat-berkat yang melimpah terhadap setiap jemaat Tuhan, agar semakin boleh merasakan kasih karunia Tuhan dan juga boleh memberikan apa yang menjadi kerinduan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan yang selalu memberkati pekerjaan dari setiap jemaat agar boleh berhasil, agar boleh berbuah, agar boleh juga memiliki kerinduan memberi. Kami boleh juga berdoa Tuhan untuk kesehatan dan setiap pergumulan dari jemaat Tuhan. Hadirlah Engkau ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang menjaga kesehatan kami, sehingga kami pun mendapat beraktivitas dengan baik. Apabila ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, hadirlah Engkau Tuhan melalui obat, melalui perawatan medis, atau apapun usaha yang dilakukan untuk kesembuhan melalui tangan-tangan yang boleh merawat. Tuhan yang terkenal, Tuhan yang boleh memberikan kesempurnaan kesembuhan, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama beribadah dan memuji dan memuliakan nama di hari raya yang akan datang dengan penuh sukacita dan hormat. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam proses pertumbuhan mereka, dalam setiap aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam mencari jodoh. Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh sertai, karena kami Tuhan adalah manusia yang terbatas.
Tapi kami menyerahkan kepada Allah kami yang tidak terbatas, sehingga Tuhan kami bertemu dalam lindungan dan kasih ke depan. Tuhan yang boleh hadir, berikan mereka masa depan yang lebih, sehingga anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang boleh membanggakan orang tua dan juga boleh dibanggakan dalam gereja. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Banyak permasalahan, banyak kondisi yang membuat kami takut, tetapi kami memohon kepada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negara kami agar boleh memimpin negara ini dengan baik, dengan penuh hikmat, dengan penuh kasih, sehingga Tuhan kami merasakan kedamaian, kami merasakan keamanan di negara kami. Apapun yang menjadi pergumulan di negara kami, Tuhan yang boleh hadir menyelesaikan, sehingga Tuhan kami juga boleh bersukacita dalam memuji, dalam memuliakan nama di negara kami yang baik ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin kota kami, di mana kami tinggal, kota Pontianak. Dan Tuhan juga boleh hadir memberikan kedamaian, kesejahteraan untuk kota yang kami tinggali, sehingga kami boleh beraktivitas dengan aman, dengan tidak terganggu suatu apa-apa. Di atas segala itu, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menaikkan doa kami dan kami layak disebut anak Tuhan. Kabulkanlah doa kami Tuhan seturut dengan kehendak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kita persiapkan hati kita bernyanyi dari nyanyian pemerintah pemimpin jemaat nomor 57 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Karya ciptaanmu sendiri.
damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang terbaik dan melihara iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya mari kita memperhatikan kita dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, setiap kala maka waspada dan katakanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam jemaat yang terkasih. Ini adalah minggu pertama kita setelah kita melewati 2 peristiwa besar dalam iman kita, yaitu kematian dan secara khusus kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu pertama ini dalam liturgi kita disebut minggu Piasitologi Infantes, yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Seperti itulah kita hadir pada saat ini. Setelah kita secara khusus melewati cerita tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus atau Paskah, pada minggu ini kita diharapkan iman kita, hidup kita, pengharapan kita, pokoknya segala apapun yang kita lakukan, kita itu seperti bayi yang baru lahir. Apa artinya seperti bayi yang baru lahir? Kalau kita baca acuan kasihnya kepada tertulis di 1 Petrus 2 ayat 2 disebutkan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu rindu, yang selalu rindu pada kebenaran firman Tuhan untuk pertumbuhan. Daripada saat ini khotbah ini mau mengajarkan kepada kita, hidup kita sekarang setelah melewati Paskah adalah hidup baru, sama seperti seorang bayi yang selalu ingin dekat, rindu dengan ibunya, rindu dengan kata-kata kasih sayang ibunya, dan seperti itulah kita rindu dengan firman Tuhan. Kenapa? Kehidupan kita sekarang adalah kehidupan yang baru, dan dengan firman Tuhan ini ada 5 kalau tidak salah yang mengajarkan kita bagaimana kehidupan baru ini boleh kita lalui atau lakukan. Yang pertama, hidup baru itu menurut Petrus yaitu dengan menyiapkan akal budi. Sebab itu siapkanlah akal budi. Apa artinya hidup baru? Yaitu dengan menyiapkan akal budi. Boleh kita mulai jemaat Tuhan dengan satu hal yang sederhana seperti ini. Kita ketahui Petrus yang menulis surat ini itu adalah seorang nelayan. Dia memiliki pengetahuan seorang nelayan, dan pengetahuan itu dia pakai untuk menangkap ikan pada saat itu. Tetapi pertanyaannya, ketika Petrus berada dalam ketakutan, kecemasan atau keraguan, apakah berguna pengetahuannya sebagai nelayan itu menjawab pertanyaan itu? Atau dengan hal yang lebih luas, kita semua memiliki pengetahuan dari dalam hal budaya, politik, ekonomi, atau apapun yang merupakan pengetahuan yang kita kejar dalam hidup ini. Pertanyaannya, apakah berguna, bermanfaat pengetahuan yang demikian ketika kita misalnya mengalami ketakutan, kecemasan, keraguan, atau ketika kita sudah dalam keadaan? Apakah ini pengetahuan itu? Pengetahuan kita tentang silsilah, pengetahuan kita tentang hal-hal praktis yang kita kembangkan dalam hidup ini, apakah berguna? Dengan tegas kita katakan, tidak terlalu banyak berguna. Tidak terlalu banyak berguna pengetahuan yang demikian. Karena itu Tuhan mengajak kita berkata, siapkanlah akal budimu yang berguna. Pengetahuan
pengetahuan di dalam menjawab segala hal-hal yang bersifat eksistensi keberadaan hidup kita hanyalah firman Tuhan. Misalnya nih, saya mau tanya kepada Maboso yang ada di sini, ilmu 8 atau 4 sama dengan 12 itu penting, benar. Tetapi ketika kita sudah sakit, apa penting ilmu itu? Penting. Kita memiliki analisis ekonomi sekarang, kondisi ekonomi bangsa seperti ini, ada geopolitik seperti ini. Ketika kita sudah menjalankan, pentinglah pengetahuan ini. Penting. Ada yang berbeda. Mereka berbahasa ini. Kalau ada konsumsi tentang sejarah apa, ini yang benar, ini yang salah. Pertanyaannya, ketika kita sedang takut, cemas, pentinglah pengetahuan ini. Tidak penting. Ini yang dimaksud oleh Petrus. Siaplah akan beribu yang menjadi beribu seperti itu adalah orang-orang yang sedang merantau pada saat itu, yang sedang menderita. Ketika orang sedang menderita, apa pengetahuan yang perlu ada dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah janji Tuhan. Yang dia butuhkan adalah firman Tuhan. Karena itulah yang bisa menjawab pertanyaan ketika dia bertanya dalam hidupnya. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Hidup baru itu menyiapkan akal. Tidak cukup pengetahuan, apalagi yang bersifat dunia ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Kita harus sampai kepada pengetahuan dan firman Tuhan. Karena itulah yang lebih bisa menjawab pertanyaan ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita lupa, ketika kita ragu. Pentingnya hidup baru ada cara melalui masjid belajar kita, tambahkan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Yang kedua, hidup baru itu kata Petrus, ketika kita waspada dan meletakkan pengharapan itu hanya kepada Yesus. Ini yang disebutkan pada ayat yang ke-13. Waspadalah, letakkanlah. Apakah ini? Nah, kembali kepada apa yang terjadi pada saat itu. Ketika Petrus menulis surat ini, yaitu orang-orang sedang kesusahan pada saat itu yang berada di perantauan. Orang-orang sedang tertekan imannya oleh dengan berbagai tuduhan, bullying kepada mereka. Dan biasanya jemaat, ketika kita sudah berada dalam satu tekanan hidup, itu kita akan selalu mencari pertolongan. Dan pertanyaannya, kemana kita mencari pertolongan? Kira-kira seperti ini. Firman Tuhan mengajarkan kita waspadalah. Memang bisa ada hal memberikan pertolongan kepada kita. Saya yakin memang di zaman kita tahu di kota tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau kita berpikir di masa Israel, masih ada orang yang mencari pertolongan kepada Allah, kepada para Padahal kira-kira seperti itu. Waspadalah. Ketika terjadi hal yang demikian, pengharapan kita atau hidup baru kita harus kita letakkan hanya Tuhan saja yang menjadi sumber pertolongan yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Itulah sumber pertolongan. Hanya Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kita. Artinya jemaatku, ketika hidup kita sekarang berada dalam kondisi yang sama, demikian ajarlah firman Tuhan. Hanya Tuhan menjadi sumber pertolongan. Waspada tidak bisa teman sahabat saling berdoa membuat kita menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Tidak bisa waspada. Kalau kita tidak waspada, kita bisa kecewa. Kita anggap bisa menolong kita, ternyata tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hidup baru menurut firman Tuhan ini dalam hidup di asal ini dengan menjadi anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Apa? Artinya kira-kira demikian. Cinta kita kepada Tuhan dibarengi dengan satu komitmen. Tidak ada namanya cinta tanpa komitmen. Benar tidak saya? Benar saya? Benar. Yang namanya perjuangan itu membutuhkan komitmen. Dari masing dia
membutuhkan komitmen. Apa komitmennya? Ya benar. Tidak ada namanya cinta tanpa ada komitmen, tanpa ada pengorbanan, tanpa ada menyatakan diri. Begitu juga ketika kita menyatakan kita cinta kepada Tuhan, itu artinya kita menyatakan tidak kepada dunia. Ketika kita cinta kepada Tuhan, berarti kita harus taat kepada segala apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan apa yang diinginkan Tuhan itu mengasihi. Ini memang perintah yang diberikan Tuhan selalu. Kalau kita baca Yohanes 3, 14, 15, 16 itu selalu disampaikan Yesus. Kalau engkau mencintai saya, penuhilah segala perintahku, hiduplah dalam kasih. Itulah perintah Tuhan. Dan apakah orang-orang terhadap perintah itu? Kita katakan tidak. Namanya taat, sama seperti Donald Trump tembak di Irak. Apa yang terjadi? Tembak. Budak, tidak boleh membantah. Tidak seperti itu. Nah, diri baru seperti itu menjadi anak yang taat dan pertentangan anak menjadi anak yang memberontak. Sama seperti kita ya, kita memberi perintah pada anak kita misalnya apa ya? Ya apa sih dibiar? Ketika dia memberontak. Kita seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dari perintah Tuhan kita dalam kehidupan ada cara mana menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Pilihan yang memberontak kadang-kadang sama seperti Hawa memberontak, tetapi ini bukan suatu hal yang kita dan menjadi anak yang perintah firman walaupun berat, walaupun sulit, namanya perintah itu harus kita lakukan. Kemudian yang keempat dari 5 yang disebutkan hidup dalam itu, tidak menuruti hawa nafsu. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi ada satu kata di sini yang menarik. Yang menguasai. Berarti ada 2 kehidupan yang terjadi sebenarnya dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Dalam kehidupan yang lama ada yang menguasai kita, dan dalam kehidupan yang baru ada yang menguasai kita. Sekarang kita sudah hidup baru, tidak lagi hidup lama. Karena itu bertanya, jangan lagi kembali kepada kehidupan lama, yaitu hawa nafsu. Dan kita bisa ditolong untuk bisa memahami ini. Saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Bagaimanakah hawa nafsu yang berada dalam kehidupan lama ini? Kolose 3 misalnya, ayat 5. Hawa nafsu itu kira-kira demikian: kecanduan, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kotor. Itu bagian dari hawa nafsu yang kita lakukan, yang menguasai kita ketika kita berada dalam kehidupan. Tapi kita tidak tinggal lagi, kita tidak di sini sekarang. Kita sekarang sudah menjadi anak yang baru, yang memiliki hidup yang baru, dan firman Tuhan mengajak kita jangan menuruti hawa nafsu. Jemaat Tuhan, ini adalah satu perintah. Ada satu perjuangan, ada satu disiplin yang harus kita lakukan supaya kita jangan kalah terhadap hawa nafsu. Kegagihan hidup baru, hidup yang berjuang melawan hawa nafsu. Yang namanya berjuang untuk berusaha. Tidak boleh kita dengan mudah mengatakan itu adalah perkara yang gampang saja. Tidak. Sepanjang hidup kita berjuang dalam kegagihan kita adalah melawan hawa nafsu. Dan di sini kita sering jatuh. Tapi firman Tuhan dalam hidup kita,
Kita sekarang sudah menjadi anak yang baru, memiliki hidup yang baru dengan doa dan firman Tuhan. Maka segala percobaan harus itu boleh kita lawan dan kita. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya yang menjadi tema kita. Pada saat ini kita berbicara tentang hidup kudus. Hidup baru itu adalah hidup yang kudus. Hidup yang kudus. Dan mari kita lihat perintahnya. Hendaknya kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Dan acuan dari kekudusan hidup kita itu adalah Dia, Sunnah Allah Bapa Yesus Kristus, yang juga memiliki karakter kekudusan. Dan Allah dari kekudusannya telah memanggil kamu, memanggil kita. Dan perintahnya adalah kuduslah kamu sebab Aku kudus. Sejenak kita berdefinisi kudus. Apakah artinya kudus? Apakah artinya asli? Kudus. Kudus itu artinya bukan sesuatu kondisi yang tidak tercemar, bukan kondisi yang tidak kotor. Kalau yang seperti itu tidak orang yang mencapai ke sana. Jadi misalnya kalau dalam tradisi Katolik ada yang disebutkan orang-orang kudus, santo, lagi santa, itu Tuhan. Mereka memanggil orang-orang yang berhubungan dengan sebutan orang yang suci, orang yang kudus. Apakah mereka tidak pernah melakukan dosa? Hidup mereka tidak tercemar? Bukan. Kalau seperti itu pengertian kudus, tidak ada orang yang bisa sampai ke tahap. Jadi hidup kudus itu seperti apa? Hidup kudus itu artinya ibarat satu barang kata-kata seperti ini, Allah memanggil kita diambil dari tempat ini, dipisahkan. Kira-kira seperti itu, dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena ada satu tujuan Allah memisahkan. Jadi dikuduskan artinya Allah mengecualikan kita, Allah memisahkan kita dari mana? Dari dunia ini. Jadi kita berada dengan dunia yang tidak kudus ini, tapi kita adalah orang yang kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini. Karena itu dipertahankanlah status panggilan menjadi orang yang kudus ini. Ini adalah panggilan yang sederhana, menjadi berbeda kira-kira seperti ini. Harus lain dari yang lain, jangan sama, jangan kompromi dengan segala yang ada di sekeliling kita. Harus berbeda, kira-kira seperti ini. Tidak boleh sama. Ini yang disebut dengan kudus. Kalau orang lain melakukan hal seperti ini, kita mengatakan tidak boleh. Kalau orang lain mencuri itu sudah hal yang umum, hanya dunia kan seperti itu. Semua orang melakukannya. Akan kita boleh berkompromi dengan Tuhan karena kudus. Kalau di usia orang suka mencontek itu biasa, tapi anak muda tapi tidak boleh. Gaya berbicaranya sudah umum biasa seperti ini, semua orang juga melakukannya. Firman Tuhan berkata kudus, tidak boleh. Itu dimaksudkan dengan kudus, kados. Itu yang menjadi panggilan hidup kita karena kita sudah menjadi anak yang baru, minggu yang semua ini seperti bayi yang baru lahir. Jadi boleh kita sebutkan seperti apa yang bayi baru lahir, siapalah akan dididik. Berbanyaklah pengetahuan akan firman Tuhan, karena itulah yang akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Bukan yang boleh belajar politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Atas sekali lagi, kuasailah akal budi kita. Yang kedua tadi apa? Waspada dan bertakwalah pengharapan kita. Dan yang ketiga itu taat kepada perintah Tuhan. Lakukan walaupun itu sangat sulit. Kemudian tadi tidak perlu berjuang. Hidup kudus itu butuh perjuangan.
mengingatkan diri kembali, berjuang tentu dengan mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Dan yang terakhir, hidup kudus. Tidak boleh kompromi, tapi menjaga identitas kita sebagai Tuhan. Walaupun di kita ada cenderung di dunia, hidup kudus. Itu panggilan Tuhan sebagai Tuhan dasar. Amin Tuhan Yesus berkata. Terpujilah kamu di firman yang boleh bernama menguatkan mengingatkan kami pada yang mengajarkan kami bahwa kami memiliki ya Tuhan satu pemikiran dalam satu hidup baru, yaitu kami hidup kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih terpujilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, maka kita dalam Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, jadi yang tertulis dalam pasal 116 ayat 17 sampai ayat 14. Aku akan mempersembahkan modal syukur kepadamu dan akan menunjukkan nama Tuhan, akan membayar satu kepada Tuhan yang telah seluruh umatnya. Maka kita memberikan persembahan. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu yang hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan-Mu padaku telah Kau beri hidup bahagia. Kau beri kepadaku berkat dari Allah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan-Mu padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tiada putusnya, hendak puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan-Mu padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita kembali berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahkan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas seluruh ciptaan. Engkau adalah dasar kehidupan kami, dan dari kami menerima
Kami dapat di hadapan Tuhan mempersembahkan diri kami dengan rasa sukacita. Terimalah persembahan kami untuk kebutuhan pelayanan di gereja. Selalu ingatkan kami akan kebesaran kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hujan berkah tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami mahu. Sudah menetes berkat-Mu, biarlah curah baru. Ya Tuhan Allah, berbahagialah hati kami, agar selalu peduli terhadap amal sekitar kami, agar melalui keberadaan kami membantu memelihara keberlangsungan ciptaan-Mu yang baik. Pakailah kami menjadi pekerjaan-Mu untuk memelihara seluruh isi bumi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.